Bila kita mengenal koin Ethereum, tentu kita tahu bahwa standar yang digunakan ada dalam ERC20. Ini nampak pada wallet yang kita gunakan, baik wallet pribadi maupun wallet pinjaman dari exchanger dalam akun kita. Tahukah Anda bahwa sebetulnya selain ERC20 ada standar lain yang disebut ERC721 dan ERC1155? Apa yang berbeda dan apa kegunaannya masing-masing? Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas ini. Memahami ini sangat membantu kita untuk mengetahui bagaimana kerja sebuah token dan bagaimana memanfaatkannya. Pemahaman akan teknologi ini akan memantapkan hati untuk memberi kita panduan apakah instrumen kripto ini layak sebagai instrumen investasi atau tidak. Tentunya keputusan ada di tangan Anda masing-masing ya, dan setiap orang dapat berbeda-beda. Bila Anda belum mengenal apa itu Ethereum, Anda bisa menyimak di link yang saya berikan di atas kanan layar Anda saat ini. Sebelum mulai, saya ingin ingatkan bahwa konten maupun channel kami ini bukan untuk nasihat investasi. Kami bukan penasihat keuangan profesional dan tidak pernah berniat mendorong siapapun untuk membuat keputusan keuangan berdasarkan informasi kami. Semua informasi hanyalah untuk wisata ilmu saja. Channel ini adalah perpustakaan digital tempat kita belajar bersama perkembangan teknologi blockchain dan cryptocurrency atau token, beserta proyek-proyeknya masing-masing. Saya Adi, host channel ini, mengajak Anda untuk belajar bersama dan bertukar pikiran. Bila ada tema yang ingin Anda ketahui, silakan saja menulis di kolom komentar. Kami akan berusaha menyediakan informasinya untuk Anda. Bila waktu Anda sempit, untuk menonton seluruh isi konten, gunakanlah fitur Show Transcript yang tombolnya ada di bawah deskripsi konten ini. Dengan fitur itu, Anda bisa membaca cepat seluruh isi monolog yang saya sampaikan dan Anda bisa melompat ke bagian-bagian video yang Anda ingin ketahui saja. Baiklah, mari kita mulai. Bila Anda melihat sebuah standar token bertuliskan awalan ERC, itu artinya sebuah token yang ditulis dalam blockchain Ethereum. ERC singkatan dari Ethereum Request for Comment. Ini adalah konsep yang sama dengan Internet Engineering Task Force sebagai sebuah sarana yang membawa catatan teknikal penting dan semua yang diperlukan para developer dan penggunanya. ERC20 adalah standar umum dalam smart contract untuk menjalankan berbagai fungsi dalam blockchain Ethereum yang digunakan sejak 2015. Fungsi menyangkut transaksional yang biasa digunakan dalam aktivitas beli atau jual di exchanger atau broker, beserta yang dipakai sebagai aset digital yang disebut mata uang digital di komunitas kripto. Koin Ethereum sendiri yang ditulis dalam ERC20 bisa dipecah-pecah menjadi hingga 16 nol di belakang koma atau seperkuadriliun untuk menjadikannya sangat liquid sebagai alat tukar. Sedangkan sebuah blockchain seperti yang pernah saya jelaskan dalam konten-konten saya sebelumnya adalah sebuah buku besar catatan transaksi uang masuk dan uang keluar dalam sebuah komunitas penggunanya. Mengenai pembukuan dalam blockchain, bisa dilihat aliran uang masuk dan uang keluar tiap hari secara total pada situs agregator Messari.io. Anda bisa tonton konten saya tentang itu pada link di kanan atas layar Anda sekarang ini. Apa manfaatnya informasi ini? Disinilah petunjuk yang bisa dipertanggungjawabkan mengapa sebuah koin atau token mempunyai sebuah harga. Bila makin banyak uang masuk ke dalam blockchain digunakan untuk transaksi, maka tentunya koin atau token ini naik pada hari itu dibandingkan hari sebelumnya, dan sebaliknya. Semakin banyak uang keluar dari blockchain, maka koin atau token itu turun harga dibandingkan hari sebelumnya. Anda bisa menonton konten saya tentang cara pencatatan sistem UTXO atau Unspent Transaction Output dan pencatatan sistem debit kredit. Linknya saya tulis di kanan atas layar Anda. Pecahan desimal dari Ethereum ini disebut sebagai Gwei. Ini adalah fungsi yang sama dengan Satoshi dalam Bitcoin, Sen dalam US dollar, Pence dan Shilling dalam pound sterling, dan lain-lain. ERC721 dibuat dengan fungsi yang berbeda yang tidak bisa dibagi. Fungsi ini dikenal sebagai NFT atau Non-Fungible Token, yang lebih cocok digunakan untuk mewakili identitas tunggal sebuah benda. Tidak boleh ada benda yang punya identitas digital ganda. Berbagai benda yang biasanya seperti konten unik, karya seni, musik, piagam, dokumen, atau bahkan saham, obligasi pun bisa diwakili dengan NFT untuk tiap benda dan tidak boleh sama identitasnya. Dan pasar NFT ini digarap serius oleh komunitasnya sehingga bisa saling berkomunikasi,
bila mana ada kasus-kasus terkait peretasan pencurian atau mungkin saja duplikasi ilegal atau pemalsuan. Beberapa token lain seperti Audius atau Audio juga memanfaatkan ERC721 dalam Ethereum untuk memudahkan para musisi membuat konten sharing dan NFT untuk fans badge-nya. Lalu token Livepeer juga memanfaatkan ERC721 untuk memudahkan penggunanya membuat video menjadi NFT. Mengenai Audius, Anda bisa menonton konten saya tentang itu di link di kanan atas layar Anda saat ini. NFT ini bisa saja diperluas penggunaannya untuk hal-hal yang lebih umum dan penting, misalnya sertifikat tanah yang sering terjadi pemalsuan dan penggandaan. Badan Agraria bisa saja misalkan memutuskan penggunaan blockchain Ethereum sebagai platform dan standar ERC721 untuk membuat NFT pada setiap jengkal kapling tanah satu negara, dan tiap kapling diwakili satu NFT yang tidak boleh ada yang kembar. Jadi bila NFT itu sudah pernah diperjualbelikan kepada siapa saja, ada histori lengkap bisa dilihat semua orang yang mirip dengan catatan pada halaman buku sertifikat tanah. Menurut saya ini peluang penerapan yang lebih umum untuk ERC721 ketimbang misalkan memperdagangkan lukisan-lukisan digital dengan harga fantastis sebagai alat investasi semata. Selain membantu pendataan, juga mempercepat proses pencatatan dan menghindari kecurangan yang dilakukan justru oleh yang berwenang. Sejak diusulkan oleh Dieter Sirle pada September 2017 lewat suatu proposal peningkatan yang disebut Ethereum Improvement Proposal, ERC721 telah menjadi satu hal amat penting dalam bursa NFT. Marketplace NFT terbesar di dunia saat ini yaitu OpenSea menjual NFT dalam bahasa ERC721. Saat ini, lukisan-lukisan NFT termahal di dunia hampir semuanya ada dalam blockchain Ethereum menggunakan ERC721. Sebuah lukisan NFT termahal saat ini berjudul The First 5,000 Days karya Beeple. Sedangkan kumpulan lukisan termahal berjudul The Merge karya Park. Anda bisa menonton konten saya tentang itu yang linknya saya berikan di atas layar Anda saat ini. Perkembangan kripto dalam beberapa tahun ke depan nantinya menurut saya lebih ke arah blockchain yang menjembatani blockchain lain yang disebut sebagai interchain. Nantinya NFT dalam berbagai blockchain ini bisa saja saling diverifikasi karena di dalam blockchain lain seperti Solana, Binance, Avalanche, Tezos, Tron, Kronos, dan lain-lain masing-masing akan punya komunitas developer dan pengguna NFT sendiri juga. Dan pemalsuan NFT akan menjadi tantangan bila tidak bisa saling dicocokkan. Cara menyimpan token-token ERC721 sama dengan ERC20 menggunakan wallet yang sama seperti MetaMask atau hard wallet seperti Trezor dan Ledger. Jangan sesekali menggunakan wallet Ethereum pinjaman dari exchanger karena formatnya tidak sama. Kini kita bahas standar ketiga yang disebut ERC1155. Standar ini diperkenalkan lewat usulan dalam peningkatan Ethereum atau Ethereum Improvement Proposal yang diperkenalkan oleh Witek Radomski, Andrew Cook, Philip Castonguay, James Therrien, dan Eric Binet, serta Rhiannon Sanford pada Juni 2018. Standar ini menyelesaikan masalah bahwa token dalam ERC20 dan token dalam ERC721 tidak bisa digabungkan dalam sebuah transaksi tunggal smart contract yang sekali jalan. Penerapan standar ERC1155 telah banyak diimplementasi oleh platform MMO atau Massively Multiplayer Online Games. Bayangkan avatar kita membawa sejumlah benda seperti perisai, pedang, baju zirah, koin, lencana, sepatu, sarung tangan, dan lain-lain yang sebagian harus bisa dipecah nominalnya seperti misalkan koin, ramuan, angka statistik dalam karakter, dan lain-lain. Sedangkan sebagian lain harus dibuat unik dan tidak bisa dipecah, misalkan perlengkapan tempur. Setiap benda yang saya contohkan tadi diwakili oleh sebuah token. Lalu, apakah kalau sebuah permainan ada 10.000 item, apakah lantas kita harus membuat 10.000 smart contract? Masalah ini diselesaikan dengan smart contract ERC1155 pada game ini sehingga semua item bisa diseragamkan ditulis dalam satu smart contract saja. Lalu siapa saja yang telah menggunakan ERC1155 ini? Engine, sebuah token utilitas khusus untuk NFT, telah menggunakan ERC1155. Horizon, perusahaan permainan dalam blockchain, telah menggunakan ERC1155 ini juga.
OpenSea, marketplace NFT, juga telah implementasi standar ini sehingga NFT bisa dibuat dalam ERC 1155 yang bisa dijual di sana. Open Zeppelin, sebuah perusahaan keamanan cyber, menggunakan standar ini juga. Di kemudian hari, jenis token DAO sangat mungkin akan lebih banyak ditulis dalam bahasa ERC 1155 terutama untuk beroperasi on-chain karena lebih fleksibel dibanding ERC 721. Jenis permainan berhadiah kripto juga lebih cocok menggunakan format ini. Perkembangan dalam standar pembuatan token smart contract akan berkembang terus dan Ethereum Improvement Proposal selalu menjadi wadah usulan-usulan baru yang bisa saja menjadi lompatan baru di kemudian hari. Bisa saja suatu hari nanti standar yang sekarang tidak lagi dipakai akan diganti yang baru. Untuk ini maka penting kita mempelajari dengan detail token atau koin yang akan kita simpan ini punya standar yang bagaimana agar kita bisa menyimpannya dalam wallet pribadi. Apakah Anda masih menyimpan koin atau token Anda di akun exchanger atau sudah menyimpan di wallet pribadi? Apakah Anda sudah pernah mencoba masuk ke dalam marketplace NFT di Ethereum, Cardano, Binance, Tezos, Avalanche, Solana, Tron, dan lain-lain? Tulis ya pengalaman Anda di kolom komentar. Demikianlah akhir konten ini. Terima kasih sudah menonton hingga usai. Berikanlah like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.